Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hikmatun Nikmah NIM 57 dan Emi Mastura NIM 61 akan membahas tentang judul kami, yaitu dampak bencana alam terhadap psikologi kepribadian anak. Dampak dalam KPPI yaitu benturan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebuah rangkaian kejadian yang mengganggu dan mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau faktor manusia yang menelan korban jiwa manusia, rusaknya lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak pada psikologis. Psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan fungsi secara mental pada manusia. Sedangkan psikologi anak adalah cabang ilmu psikologi dan mempelajari tumbuh dan perkembangan anak serta perilakunya. Kepribadian adalah sesuatu yang tampil dari diri seseorang atau perilaku seseorang yang ditampilkan secara lahiriah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitar. Faktor kendala perlindungan anak dalam penanganan bencana alam di Indonesia antara lain: 1. Belum adanya undang-undang tentang penanggulangan bencana. 2. Belum ada rumusan kebijakan tentang perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat seperti bencana alam. 3. Penanganan bencana selama ini masih terpusat pada tahap penyelamatan korban dan belum menyentuh pada pemulihan hak korban anak bencana. 4. Terbatasnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang perlindungan anak khususnya dalam situasi bencana. 5. Terbatasnya sumber daya bagi perlindungan korban anak bencana. 6. Koordinasi dan kerjasama antara lembaga belum efektif dalam upaya perlindungan terhadap korban anak bencana. Artikel ini mengenai tentang dampak positif maupun dampak negatif yang ada karena bencana alam. Yaitu dampak positif itu sendiri adalah material yang dibawa oleh bencana alam seperti gunung meletus, itu ada batu atau tanah, ya, jadi dapat digunakan untuk pertanian. Kemudian dampak negatif itu sendiri, yaitu ada dampak yang ditimbulkan ketika bencana alam itu terjadi, terkhusus kepada psikologi atau psikologi anak itu sendiri. Ya, ketidakstabilan psikologi yang dihadapi seseorang dalam ketika bencana alam ini, khususnya psikolog anak. Nah, kemudian secara psikologis setiap orang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam yang telah terjadi. Yang pertama, yaitu meningkatkan daya kritis dan rasionalitas warga dengan cara meningkatkan kemampuan warga untuk mampu membedakan fakta dan analisis. Ini yang dimaksudkan ialah warga itu diberitahu kapan atau ciri-ciri ketika adanya bencana, seperti gunung meletus. Ini bisa diperkirakan dengan cara melihat BMKG, jangan panik, terus ikuti imbauan pemerintah atau ikuti imbauan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengerti dan mampu melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana, khususnya dengan penyelamatan diri, aset, dan dokumen. Ketika BMKG atau pihak-pihak terkait telah memberikan instruksi untuk penyelamatan diri, maka jangan membawa apapun, barang-barang yang tidak berharga atau barang-barang yang memberatkan
kita untuk penyelamatan diri. Ya. Terus kemudian jangan panik dan terus kuasai diri. Yang ketiga, setelah bencana alam ini terjadi, pasti ada trauma tersendiri. Kemudian, yaitu yang ketiga, mampu berserah diri secara total kepada Sang Pencipta, karena tidak ada manusia yang dapat mengatasi sendiri segala permasalahannya. Ini pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa selalu ingat atau selalu berserah diri kepada Sang Maha Pencipta, karena akan memberikan semangat kepada kita sendiri untuk terus bertahan dan dapat menghadapi persoalan yang terus terjadi yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Berserah diri, bertawakal, setelah berusaha untuk menyelamatkan diri, kemudian harta benda ada yang tidak ada, permasalahan pasti akan muncul. Apalagi dalam psikologi anak. Ini sepatutnya dapat diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu orang tua, faktor keluarga atau lainnya, untuk bisa mengatasi trauma yang ada pada anak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu apa gangguan-gangguan yang sering terjadi sehingga mengakibatkan ketidakstabilan emosi anak atau ketidakstabilan psikologi anak. Gangguan yang sering terjadi dapat mengakibatkan kepribadian yang berbeda dengan sebelumnya. Gangguan itu seperti pertama, yaitu ada gangguan fisik atau perilaku, bisa ditandai dengan sulit tidur karena teringat-ingat atau terngiang-ngiang ketika bencana alam itu terjadi, seperti ketika sedang tidur terus bermimpi ada gempa bumi atau gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada gangguan kemampuan berpikir, yaitu mudah curiga dan perasaan selalu takut disakiti, teringat dengan kejadian trauma yang dilihat, didengar ketika bencana alam itu. Terus yang terakhir ada gangguan emosi, yaitu sedih, putus asa, mudah tersinggung, cemas, kemarahan, dan rasa bersalah. Takut mengalami kembali kejadian yang trauma tersebut. Perasaan kehilangan keluarga yang dicintai karena bencana alam, kebingungan, dan emosi tidak stabil. Ini sepatutnya harus kita sebagai orang tua, guru, keluarga, juga harus memberikan penguatan, terutama pada anak-anak ya. Kemudian, kepribadian anak itu ada yang kepribadian introvert, kemudian ada kepribadian ekstrovert. Kalau kepribadian introvert ini, dia cenderung diam, ketika ada masalah diam, tidak mau bercerita, maka kita itu lebih mendekat kepadanya, kemudian sharing-sharing apa yang dipikirkan, terus apa yang kedepannya membuat dia bingung. Jadi kita dapat memberikan masukan atau jalan keluar yang dihadapi. Ini pasti tidak mudah, tetapi sebagai manusia harus terus berusaha. Kemudian ada kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert ini kepribadian yang sangat mudah bergaul. Seringkali kita tidak tahu bahwa hatinya ini
lagi galau atau lagi sedih, kepikiran dengan bencana alam yang telah terjadi. Jadi ini juga PR. Maka kita harus lebih mendekatinya dengan personal. Kemudian bercerita apa yang dipikirkan, apa yang tidak dilihatkan kepada orang lain, kepada orang banyak, sehingga ini akan menjadi tenang. Gangguan-gangguan atau ketidakstabilan psikologi ini pasti ada jalan keluarnya, atau bisa dibilang dapat diatasi, sehingga anak tidak terus memikirkan apa yang telah terjadi yang negatif, atau teringat dengan ketika bencana alam itu, atau ketika tanah longsor, terus rumahnya roboh, orang tua atau keluarganya telah meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.